Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan menjelajahi dunia yang unik dan menarik, serangga yang bisa dimakan. Ternyata kita bisa melakukan budidaya serangga dari sumber protein yang berkelanjutan hingga cita rasa yang luar biasa. Yuk kita bahas 16 jenis serangga yang bisa dibudidaya dan dinikmati sebagai konsumsi. Mari kita mulai. Pertama, kita punya jangkrik. Jangkrik kaya akan protein dan sering digunakan dalam cemilan atau ditambahkan dalam masakan. Rasanya gurih dan renyah, sangat cocok untuk topping salad atau sup. Budidaya jangkrik membutuhkan lahan, air, dan pakan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ternak konvensional seperti sapi atau babi. Produksi gas rumah kaca dari budidaya jangkrik juga lebih rendah, sehingga lebih ramah lingkungan. Di beberapa negara, khususnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, mengonsumsi serangga termasuk jangkrik telah menjadi bagian dari tradisi kuliner sejak lama. Jangkrik sering diolah menjadi berbagai makanan ringan, lauk, atau bahkan dijadikan bahan dasar dalam bentuk tepung untuk campuran makanan lain. Selanjutnya ada larva lebah. Ini adalah larva dari lebah madu yang bisa diolah menjadi berbagai hidangan. Rasanya manis dan memiliki tekstur yang lembut. Sangat lezat dalam bentuk sambal atau dijadikan isian roti. Yang ketiga adalah ulat sutra. Ulat ini biasanya digunakan di banyak masakan Asia. Mereka memiliki rasa yang unik dan bisa digoreng atau direbus. Sangat populer di Thailand dan Jepang. Keempat, kita punya kumbang. Beberapa jenis kumbang dapat dimakan dan mereka biasanya digoreng hingga renyah. Rasanya mirip kacang dan bisa jadi cemilan sehat. Berikutnya, belalang. Belalang kaya akan protein dan bisa dimakan dalam bentuk goreng, kering, atau ditambahkan ke dalam hidangan. Mereka memiliki rasa yang gurih dan tekstur yang menarik. Yang keenam, ada tawon. Beberapa jenis tawon bisa dimakan dan memiliki rasa yang agak pedas. Mereka bisa dimasak dengan cara digoreng. Selanjutnya, kita punya serangga kayu bersayap atau wing termite. Ini adalah cemilan yang populer di beberapa negara Afrika. Rasanya renyah dan sedikit manis. Bisa dimakan langsung atau dijadikan tepung. Kedelapan adalah belalang raksasa. Dengan ukuran yang lebih besar, mereka bisa jadi sumber protein yang mengenyangkan. Rasanya enak digoreng atau dibakar. Yang kesembilan, sisir atau sikada. Meskipun tidak umum, beberapa orang menganggapnya lezat. Rasanya agak seperti udang dan bisa dimakan mentah atau dimasak. Berikutnya, ulat. Ulat dari pohon dapat dimakan dan memiliki tekstur yang lembut. Mereka sering diolah dalam masakan lokal di beberapa daerah. Kesebelas, ada semut. Beberapa jenis semut, terutama yang berasa asam, bisa dijadikan bumbu atau cemilan. Rasanya unik dan sering digunakan dalam masakan tradisional. Yang ke-12 adalah ratu rayap. Mereka kaya nutrisi dan bisa dimakan mentah atau dibakar. Beberapa orang menganggapnya sebagai cemilan lezat. Selanjutnya,
kita punya nyamuk. Meskipun jarang, beberapa orang mengolahnya menjadi makanan. Mereka bisa diolah menjadi tepung untuk campuran roti. Ke-14, kecoa. Beberapa budaya menganggap kecoa bisa dimakan dan memiliki rasa yang unik. Biasanya diolah dalam masakan lokal. Ke-15, ada larva capung. Larva capung biasa sering diolah menjadi hidangan lezat yang lumayan tinggi dalam protein. Seringkali digunakan dalam sup atau tumisan. Dan terakhir, cacing tanduk tembakau atau tobacco hornworms. Tobacco hornworms ini sudah kaya akan cita rasa sehingga tidak repot untuk memasak hidangan ini. Mereka bisa diolah menjadi hidangan pembuka yang lezat. Nah, itu dia 16 jenis serangga yang bisa dimakan. Apakah kalian tertarik untuk mencoba salah satunya? Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah ini dan beritahu kami serangga mana yang paling menarik untuk kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk lebih banyak konten menarik seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.